Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita telah mempelajari dari nama anak-anak Nabi. Anak Nabi ada berapa semuanya? Dari berapa istri? Istri yang pertama siapa? Khadijah. Berapa anaknya Khadijah? 6. Berapa laki-laki? Siapa itu? Jangan lihat buku. Qasim sama Abdullah. Dari perempuan ada berapa? 4. Berapa? Siapa-siapa? Zainab, Fatimah, Ruqayyah. Ya. Ini. Yang dari istri yang lain siapa namanya? Ibrahim. Siapa nama mamanya Ibrahim? Abi Kitia ya. Duduk. Ayo. Alhamdulillah. Itu bukti bahwa kita sudah paham. Anak-anaknya Nabi yang ketika masih hidup baru meninggal semua atau bagaimana? Kecuali satu. Siapa itu? Berapa lama baru? Diperhatikan. Coba lihat. Ini ya, enggak apa-apa. Bukan kewajiban. Ayo diperhatikan lagi. Terdengar suara saya ke belakang, akhwat? Alhamdulillah. Sekarang diperhatikan. Dibuka halaman 27. 27 di buku. Ya, halaman 27. Pelajaran Sirah Nabawiyah. Al-Arjusah, Al-Mi'iyah, semuanya punya buku toh? Siapa yang tidak punya? Bilal. Akhwat dapat semua? Alhamdulillah. Ya, perhatikan. I'adatu bina'il Ka'bati wa wad'uhu sallallahu alaihi wasallam li Hajaril Aswad. Ya, renovasi bangunan Ka'bah dan peletakan Hajar Aswad oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwatnya tidak ada ribut. Akhwatnya halaman 27. Kata beliau, wa ba'da 35 hadar bunyana baitillahi lamma andasar. Ketika berusia 35 tahun, Nabi menghadiri pembangunan Baitullah karena terjadi kerusakan. Jadi ditulis di bukunya. Ya. Kemarin sudah kita tulis 1 sampai 25 tahun ya. Sekarang 25 kurang 35. 25 kurang 35. Kan 25 sudah kita jelaskan. Nabi seorang pekerja, pedagang. Sudah kita anukan tips-tips dagangan Nabi. Kemudian 25 kurang 35. Artinya di umur 35 ini. Ya. Sampai 35. Tulis di umur 35 tahun. Di umur 35 tahun, masa 25 35. Ya. Di umur 35 tahun, ya. Di umur 35 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilih dan disepakati. Masa anda toki dipilih anak TK. PILIH. Dipilih dan disepakati sebagai seorang penengah
Sebagai kegere na kuat. Tidak didengar bagus kah? Ini Ustadz mendekat. Didengar nih. Sebagai seorang penengah. Sebagai seorang penengah pada perselisihan. Pada perselisihan dari kabilah-kabilah Quraisy. Kabilah Quraisy jam maki juga baca karib ya. Ditulis saja. Nanti Ustaz baca ulang. Dari perselisihan kabilah-kabilah Quraisy. Begini kisahnya. Ya. Jadi apa tadi? Nabi diamanahkan sebagai apa? Penengah. Dari perselisihan dari kabilah-kabilah Quraisy. Dan dipilih sebagai seorang yang meletakkan Hajar Aswad. Seorang yang meletakkan Hajar Aswad. Hajar Aswad artinya batu hitam. Ya. Kisahnya begini. Ya. Makanya kata beliau, wa hakkamu waradu bima hakam fi waqti dzakal hajaril aswadi tham. Ya, ketika berusia 35 tahun Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam menghadiri pembangunan Baitullah karena terjadi kerusakan. Mereka mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penengah dan mereka puas dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang peletakan Hajar Aswad. Begini kisahnya. Di sini terjadi kerusakan. Jadi ketika Nabi umur 35 tahun, terjadi banjir di kota Mekah. Ya, memang kota Mekah itu dia berada di antara dua gunung. Jadi kalau hujan deras sampai sekarang, di tahun lalu banyak orang-orang di sana meninggal dunia. Ya, tahun lalu satu tahun lalu atau beberapa tahun lalu pernah terjadi tiba-tiba muncul air. Artinya kota Mekah ini seperti tidak jauh beda dengan ini. Ada dua gunung. Jadi Mekah itu satu gunung, dua gunung lain. Jadi dia kayak tempurung kelapa yang dibalik. Jadi kayak tempurung kelapa. Kiri kanan belakang gunung. Kayak kita ini. Ini gunung. Itu begitu kota Mekah. Ya, kalau sekarang tidak. Kalau sekarang ini gunung-gunung sudah semuanya dipapas menjadi gedung-gedung. Makanya itu gedung-gedung semuanya ruang buat tanah kayak di Mekah. 5 lantai itu ke bawah tempat parkiran. Kayak di Madinah juga begitu. Jadi kalau kita turun ada ruang buat tanah. Makanya ini yang diperhatikan. Kalau di Mekah ada ruang buat tanah di bawah itu luas sekali. Ya, itu dari gunung-gunung yang dilobang. Seperti kaum Ad dan Samud. Ya, kisahnya. Jadi intinya kota Mekah itu ada di antara dua gunung. Jadi kalau datang hujan deras, otomatis air sering cari tempat yang rendah atau tempat yang tinggi? Tempat yang rendah. Jadi semua air yang di gunung yang dua lari ke bawah. Dan di bawah itulah kota Mekah. Akhirnya terjadilah banjir bandang. Ya, di sinilah pada saat itu rusak Ka'bah, roboh. Kenapa? Karena air itu kalau banyak kuat tekanannya. Ya, rumah saja bisa nangkat. Ya, sama dengan bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah pada saat itu dihantam banjir yang mengakibatkan roboh. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy karena orang itu pada berhaji, pada berumroh, sepakat kita bangun kembali ini Ka'bah. Ya, kita bangun kembali ini Ka'bah. Akhirnya mereka membangun sama-sama. Ada dari kabilah kafir Quraisy, ada kabilah Sa'ad, ada kabilah Adi, kabilahnya Umar.
Semuanya sepakat. Ya, satu sisi, satu kabilah. Dia bangun. Tidak ada perselisihan. Aman. Tapi ketika ingin meletakkan Hajar Aswad, mereka berselisih siapa lebih berhak. Kabilah kafir Quraisy atau kabilah Adi atau kabilah yang lain. Akhirnya mereka bertegang. Saya lebih berhak karena saya yang kasih air para jemaah haji. Yang lain mengatakan saya lebih berhak, saya kasih tempat tinggal, tanahku yang banyak diwakafkan. Saya lebih berhak karena saya kasih makanan begini-begini. Akhirnya berselisih. Sampai mereka mau saling membunuh. Saling bunuh-membunuh. Bayangkan ini. Kenapa? Karena suatu kemuliaan. Sekali lagi orang-orang Arab sangat senang dengan kemuliaan. Mereka sangat bangga kalau menjadi orang-orang kafir Quraisy. Karena orang yang nasabnya yang paling tinggi orang-orang Quraisy. Itu salah satu kebanggaan mereka. Ya. Maka pada saat itu mereka sudah mau saling membunuh. Gara-gara siapa? Gara-gara apa? Siapa yang lebih berhak meletakkan Hajar Aswad? Kenapa? Karena ini kemuliaan. Semua manusia satu dunia ingin mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad ini adalah batu dari surga yang diturunkan ke bumi oleh malaikat Jibril yang dahulunya berwarna putih. Ya, tapi karena sering dicium berinteraksi dengan manusia yang penuh dosa, akhirnya Hajar Aswad menjadi hitam. Sebabkan dosa. Di sini memberikan pelajaran bahwasanya dosa dan maksiat manusia itu merusak apa-apa yang ada di alam Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah dalam Al-Qur'an apa? Saharal fasadu, ya, fil bahri wal bar. Sungguh telah nampak kerusakan di laut dan di bumi. Bima kazabat aydin nas. Disebabkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau letus gunung, datang banjir. Kenapa? Karena banyak dosa. Coba lihat Aceh. Kenapa sampai 14 meter, 7 meter? Coba lihat lagi. Kenapa? Karena di situ pada saat itu ada terjadi perzinahan yang diilegalkan. Ya, coba lihat lagi yang baru-baru yang kita di Palu. Ya, karena terjadi di situ. Ya. Dibuka seks bebas. Ya. Dan selainnya. Intinya kalau muncul musibah disebabkan apa? Dosa dan maksiat. Disinilah. Ya, kita juga begitu. Kalau susah masuk apalang, tidak ada jalan lain. Perkuat doa, perbanyak istighfar. Kalau susah kita belajar, datang kita belajar, tidur-tidur, ngantuk, tidak ada semangat. Dosa-dosa dan maksiat, perbanyak istighfar. Susah kita paham pelajaran, pasti itu dosa-dosa dan maksiat. Ya, ini. Di sini Nabi ketika mau mereka saling membunuh, maka ada di antara orang yang paling tua umurnya dari yang ada di kota Mekah. Sepakat ya, orang yang paling tua umurnya. Jadi orang yang paling tua umurnya ini mengatakan ya, kalau begitu namanya Umayyah bin Mughirah. Umayyah bin Mughirah ini adalah orang yang paling tua yang ada di kota Mekah. Tidak ada yang kalah tua. Maka dia menjadi hakim, mengatakan begini, berhenti berselisih, jangan saling membunuh. Ya, akhwat didengar? Nanti saya tulis, ya ditulis. Ditulis saja supaya tersimpan ilmunya di buku. Ya, itu dulu kisahnya. Bahwa pernah Mekah tertimpa apa? Banjir. Kemudian ketika dibangun Ka'bah sama-sama membangun atau satu-satu? Sama-sama. Berselisih atau tidak? Berselisih. Tidak. Nanti mereka berselisih ketika ingin pasang Hajar Aswad. Bagaimana berselisihnya? Siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Sampai-sampai mereka mau saling membunuh. Akhirnya muncullah seorang yang paling tua yang mengatakan begini. Ya. Dia tunjuk pintu yang terbaik yang ada di kota Mekah. Saya lupa pintu berapa itu. Di pintunya Nabi masuk. Ya. Dia mengatakan siapa yang masuk di pintu ini begini. Kita sepakat.
Siapa yang masuk di pintu ini, pintu yang terbaik, pintu yang terkenal. Yang kalau dia melewat di situ, ya banyak. Nah, itu pintunya pas di depan. Kalau sekarang ada di situ tertulis babun Nabi, pintunya Nabi. Kalau pas di Hajar Aswad di depannya, di dekatnya Safa dan Marwah. Cuma pintu itu terkunci, yang bisa lewat para raja saja atau orang-orang raja. Pas di depannya pintu, jadi depan begininya pintu Hajar Aswad. Di belakang sananya hotel yang khusus para raja. Saya pada waktu umroh mau masuk lewat situ. Dia ditutup, baru ada yang jaga. Saya sampai mau menangis. Saya bilang, saya lewat satu kali saja. Supaya saya pernah melewati apa yang dilewati Nabi. Karena saya jelajahi. Tapi dilarang. Nabi bilang, ini memang pemerintah yang larang. Ya. Kalau dari sofa, paskis sofa, lampu pertama ada sebelah kanan pintu. Itu pintunya tembusnya. Kalau misalnya naik di sofa, kan pergi ke Marwah. Pintu yang paling pertama sebelah kanan, itulah pintunya Nabi. Ini pintu. Yang dulu kan tidak ada bangunan. Tidak terhalangi. Di sini ini pintu. Ya, yang kata Umayyah bin Mughirah mengatakan begini. Kita tidak ada perselisihan. Siapa yang masuk di pintu yang penuh berkah ini, yang paling bagus di kalangan mereka, maka dia yang lebih berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Siapa yang masuk di situ? Akhirnya mereka menunggu. Yang masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung mereka sepakat mengatakan rodi Nabi. Ya, wa huwal amin. Kita ridho atas dia dan dia termasuk orang yang terpercaya. Jadi Nabi itu dikenal memang di kota Mekah. Orang yang terpercaya, tidak pernah berdusta, tidak pernah berkata kotor. Kalau dia menjadi hakim, mereka ridho. Akhirnya mereka ridho. Akhirnya Nabi dipanggil dan dijadikan bahwa karena kita ini berselisih dan kami sepakat siapa yang masuk di pintu ini, dia yang akan menjadi penengah kami dan kami tidak jadi saling membunuh, tapi engkau yang meletakkan Hajar Aswad. Maka ketika Nabi sudah tahu dia dipilih, maka Nabi mengambil sarung dari salah satu sahabat. Ya, dia ambil sarung, kemudian sarung itu dirobek menjadi 4. Jadi ini sarung dibelah tengahnya. Kemudian kan ada 4 kabilah, 4 sisi Ka'bah. 4 kabilah ini dipanggil pemimpinnya. Setiap satu kabilah satu pemimpin. Setiap satu sisi sarung dipegang oleh satu pemimpin. Di tengah-tengahnya kan Hajar Aswad dibawa, dinaikkan oleh Nabi di sarung. Baru semua pemimpin 4 pegang ujung-ujung sarung. Ujung satu, berarti 4 ujungnya. Di tengah apa? Hajar Aswad. Kemudian 4 pemimpin ini dibawa pergi ke tempat Hajar Aswad. Sampai di Hajar Aswad, yang letakkan di tempat yang kita cium adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hikmahnya Nabi, bagaimana adilnya Nabi? Semua pemimpin dapat. Tidak perlu berselisih. Tapi yang meletakkan tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini nih kecerdasan bagi pemimpin. Syarat pemimpin harus cerdas. Kan mereka ini berselisih karena masing-masing mau meletakkan Hajar Aswad. Dapat maka semuanya dapat. 4 pemimpin, ketua pemimpin dapat semuanya. Tapi tetap yang meletakkan Nabi. Jadi 5 orang yang meletakkan. Walaupun 5 yang dilihat, tapi yang dianggap sebenarnya cuma 1. Itu kisahnya. Akhwat, diperhatikan. Ya, akhwat, perhatikan. Jadi ini ya. Jadi ketika umur 35 tahun Nabi ikut membangun Ka'bah. Terlebih khusus Nabi menjadi hakim. Dan orang-orang kafir Mekah di situ pada saat itu berselisih dan mereka ridho Nabi sebagai hakimnya dan Nabi yang meletakkan Hajar Aswad. Jelas? Ditulis. Ini yang penting. Ya. Umur 35 tahun, apa tadi? Dipilih dan disepakati menjadi seorang penengah dari perselisihan
Kabilah Quraisy dipilih sebagai seorang yang meletakkan Hajar Aswad. Nah, ini ya. Nah, ditulis disebabkan. Dilanjut disebabkan ya, dilanjut. Disebabkan runtuhnya, disebabkan banjir yang mengakibatkan runtuhnya Ka'bah, dan terlepasnya Hajar Aswad. Nah, ini kisahnya ya. Dan terlepasnya Hajar Aswad. Siapa? Anak kecil jangkir ibu. Besar mah Kika? Tidak. Memang Cipa ini anak kecil. Sudah minum susu? Anak kecil sudah minum susu? Nah, ini ya. Perhatikan. Ditulis. Ayo kita sedikit lagi, ya. Sedikit lagi, ayo 7 menit, ya. Dibuka halaman 28. Itu tadi kisahnya ya. Kisahnya tentang Hajar Aswad. Sekarang 28, halaman 28 di buku. Ya. Min bidayati bi'tsati sallallahu alaihi wasallam hatta al-jahri bid-da'wati. Sejak diutus beliau hingga berdakwah secara terang-terangan. Ditulis di bawahnya umur 40 tahun. 40 tahun sama dengan wa ba'da ami arba'ina ursila fi yaumil snaini yakina fankula. Setelah berusia 40 tahun beliau diutus sebagai rasul, tepatnya pada hari Senin, tanpa ada perbedaan pendapat, maka riwayatkanlah. Ayo Posan. Ayo ditulis 40 tahun patir. Iya, jangan model begitu, ndak. Ayo. Nugra, ndak boleh begitu. Cara baringnya itu penghuni neraka. Perhatikan. Ya, perhatikan. Ayo Nugra. Diperhatikan. Di umur 40 tahun Nabi diangkat sebagai rasul. Diangkat sebagai rasul. Pada hari Senin. Ini ya. Ini sepakat. Ya. Jadi diperhatikan sepakatnya. Ditulis di bawahnya. Apa tadi saya bilang tadi? Nabi diangkat menjadi rasul pada hari koma saja supaya tidak terlalu banyak. Diutus pada hari Senin. Diutus pada hari Senin. Dilahirkan pada hari Senin. Pada hari Senin. Tiba di Madinah pada hari Senin. Dan wafat pada hari Senin. Ini anak kecil kayak minum susu dulu dah. Biar pintar-pintar ki. Ya, diperhatikan. Dan wafat pada hari Senin. Jadi perhatikan, Nabi dilahirkan hari Senin.
Diwafatkan pada hari Senin, tidak ada perbedaan pendapat. Ya, Nabi diutus. Ya, Nabi pada saat itu juga diperintahkan untuk berhijrah. Tibanya juga di Madinah pada hari Senin. Ya, maka dari itu salah satu kenapa kita dicintai untuk berpuasa Senin, kata Nabi, karena zalika yauma wulidtu wa yauma ub'atsu. Karena pada saat itu hari yang dimana saya dilahirkan, hari yang dimana saya diutus, ya, ini, dan hari yang dimana juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Tapi bukan di situ hadisnya, kata wafatnya tidak ada. Ya, nah ini. Jadi sepakat Nabi bahwasanya pada hari Senin tersebut. Kata beliau, fi Ramadana an Rabiil Awal wa surat Iqra awwalul munazzal. Ya. Pada bulan Ramadan atau Rabiul Awal dan awal surah Iqra adalah wahyu yang pertama kali diturunkan. Perhatikan, ada di sini kalimat atau yang menunjukkan ada perbedaan pendapat. Kalau di sini perhatikan, surah Iqra yang pertama kali diturunkan tidak ada perbedaan pendapat. Ya. Jadi ditulis di bawahnya lagi. Ya. Hal yang terjadi. Ya. Belum, masih ada 3 menit. Ayo dikasih tanda penting. Tanda penting. Ya, tanda bintang. Ya, diperhatikan. Ya. Awal yang surat yang pertama kali diturunkan adalah Iqra. Ya, surat yang pertama kali diturunkan adalah Iqra 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sampai situ. Sampai situ ayat yang diturunkan pertama. Ya. 1 sampai 5. Nanti bukan pada saat wallahu alam. Ya. Nanti pembicaranya itu. Ini kita fokus, ya. Ini. Kata beliau, "Tsummal wudu'u was-salata 'allama Jibril wahya rak'ataini muhkamah." Ya. Sama. Jadi pertama kali berhijrah ini di situ juga diturunkan, ditulis, ya. Tanda penting. Ya, tanda penting. Pada tahun yang sama. Ya, pada tahun yang sama Nabi diajari oleh malaikat Jibril. Jadi di umur 40, ya. Apa kejadian di umur 40? Nabi diangkat menjadi Rasul. Nabi diajar oleh Jibril berudu dan salat. Berudu dan salat. Berudu, berwudu. 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 WUDHU. Berudu dan salat. Berudu dan salat. Dengan salat 2 rakaat. Jadi di fase Mekah salat hanya 2 rakaat semuanya. Tidak ada bilang salat Isya 4 rakaat, salat Zuhur 4 rakaat, tidak ada. Salat Asar 4 rakaat, tidak ada. Semuanya 2 rakaat saja. Ya, awalnya. Awal pertama kali diturunkan. Kenapa? Karena pada saat itu awal Islam, keimanan mereka masih lemah. Salah satu hikmahnya. Jadi tak sedikit. Di sini juga pelajaran. Kalau orang baru diajar, baru belajar sedikit-sedikit dulu. Nanti banyak-banyak. Ini kalau kalian sudah tahun kedua belajar di sini, ya,
Ada yang ini sudah 6 bulan belajar dari bulan 9. Iya, berapa bulan itu masuk? Kita lagi sudah 3 bulan. Mulai tanggal bulan berapa dimasuk? Bayangkan. Bulan 7. Bulan 7 tahun lalu. Tahun ini. Bulan 7 tahun ini. Saya tahun lalu. Kenapa bisa bulan 7? Saya saja anakku ada bulan berapa? 7, 8, 9. Sekarang 10. 9. Ayo, hitung saja semam. Ayo, perhatikan. Ayo. Diperhatikan sedikit lagi. Selesai pelajarannya, tapi kita mau kasih ya. Ini, kasih selesai dulu penjelasannya. Jadi, saya ulang ya. Selesai ini. Enggak ada selesai, perhatikan, saya ulang. Perhatikan akhwat, perhatikan catatannya. Jadi kisah tadi ya. Kenapa bisa Nabi yang meletakkan Hajar Aswad? Karena ada apa? Karena ada perselisihan yang mengakibatkan mau saling baku bunuh. Akhirnya bagaimana keputusannya? Siapa yang bersuara? Nabi bilang begini. Umayyah bin Mughirah. Namanya siapa? Umayyah bin Mughirah. Kenapa Umayyah dipilih? Karena dia paling tua pada saat itu. Apa keputusannya Umayyah? Apa Nabi bilang? Pintu Nabi namanya. Pintu Nabi. Kalau dari kan kita banyak kenal Hotel Jam. Hotel Jam depannya ada 2 pintu sebelah kanan dari Hotel Jam. Jadi kalau depannya Hotel Jam, langsung pintu ya, baru pintu sebelumnya lagi. Di situ tepatnya pintu Nabi. Yang di depannya ada hotel, sampingnya Hotel Jam ada hotel. Tidak terlalu nampak. Itu hotelnya Pak. Memang jelek di luarnya, tapi di dalamnya Allahu Akbar. Itu tempatnya para raja. Tidak ada boleh masuk masyarakat biasa, khusus presiden. Kalau kita di sini, artinya raja, anak raja. Kalau Raja Salman di situ datang. Di situ juga tempatnya, orang-orang tamu di situ pas. Masuknya dari pintu Nabi. Ini ya. Akhirnya yang keluar Nabi. Kenapa Nabi dipilih? Kenapa mereka sepakat bahwa Nabi saja yang menjadi hakim? Karena satu, karena Nabi orang yang dipercaya. Yang kedua, mereka kenapa ridho? Kenapa ridho Nabi sebagai hakim? Satu, karena dia dipercaya. Yang kedua, Nabi tidak pernah dikenal berdusta. Ini miliki sifat ini. Kalau kita orang yang amanah, orang yang terkenal baik. Sekarang, kalau misalnya pemilihan wali kota, pasti yang dipilih apa? Orang yang paling baik, orang yang paling amanah. Ya ini. Kemudian di pelajaran selanjutnya, Nabi diutus sebagai Rasul di umur berapa? 40. Umur 40 tahun. Ketika umur 40, Nabi diutus pada hari? Hari lahirnya Nabi? Hari tibanya di Madinah? Hari wafatnya Nabi? Ini ya. Pada saat umur 40 Nabi diutus, Nabi diajarkan oleh malaikat Jibril apa? Salat dan salatnya berapa rakaat? Ini yang bisa kita berikan, ya. Ayat yang paling pertama kali turun. Pada bulan apa turun Iqra? Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan Rabiul Awal. Yang lebih benar bulan Ramadan pada malam Qadar, tapi ada penjelasannya nanti di pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.